Kerja keras itu kunci kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan. Orang jahat pun kerja keras untuk meraih keinginannya. Maka tidak perlu menghindar dari yang namanya lelah dan capek. Hanya saja harus dipastikan lelah ini di jalan mana, jalan baik atau jalan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama pembebasan. Ia membebaskan jiwa manusia dari menyembah kepada sesama manusia, sehingga memerdekakan seorang budak merupakan sebuah kebaikan dalam Islam. Setelah memerdekakan jiwa dengan tauhid, kemudian Islam akan membebaskan keluarga, kemudian memerdekakan negara. Itu tahapan yang sangat disadari oleh musyrikin Mekah, sehingga mereka begitu takut akan kemenangan Islam. Musyrikin Mekah terus berupaya menghalangi dakwah Rasul dengan berbagai cara, termasuk ingin mengusir Nabi SAW dan menganggap bahwa Nabi SAW sebagai orang yang murtad dan layak diusir. Padahal Nabi SAW lahir dan besar di Mekah. Berbagai penentangan ini tentu membuat para pejuang dakwah waktu itu merasa capek dan lelah. Tetapi kemudian mereka diingatkan bahwa tabiat manusia itu capek. Tidak berjuang pun capek, dan lelah itu ada. Sehingga dengan surah ini kita dapat gambaran gerakan pejuang Islam waktu itu untuk kemerdekaan negerinya tidak mengenal lelah. Mereka berjuang dengan kerja keras tanpa lelah hingga darah penghabisan. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan kamu bertempat di negeri ini. Sabib bin Bishr telah meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna al-balad, yakni kota Mekah. Dan engkau Muhammad diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. Qatadah mengatakan, maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Rasulullah SAW berhak memperjuangkan negaranya untuk menjadi maju dan besar dengan Islam. Inna hadal balad haramahullahu yawma khalaqas samawati wal ar, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. La yu'dad sajaruhu wa la yuhtala khalahu wa innama uhilat li sya'atan min nahar. Waqad adat hurmatuhal yawma ka hurmatiha bil ams ala falyablugh syahidu al-ghaib. Sesungguhnya kota ini telah diharamkan oleh Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka kota ini menjadi kota yang suci karena disucikan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan tumbuhannya tidak boleh dicabuti. Dan sesungguhnya kota ini dihalalkan bagiku hanya dalam sesaat di siang hari. Kemudian kesuciannya kembali lagi di hari ini sebagaimana kesuciannya di hari sebelumnya. Ingatlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir. Hadis sahih menurut riwayat Ibnu Katsir. Dan demi bapak dan anaknya. Mujahid, Abu Saleh, Qatadah, Ad-Dhahak, Sufyan Ats-Tsauri, Sa'id ibn Zubair, As-Sadi, Al-Hasan Al-Basri, Hasib, Surahbil ibn Sya'ad, dan lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walid ialah Adam. Sedangkan yang dimaksud dengan wama walad ialah anak-anaknya. Dan apa yang dikatakan oleh Mujahid dan teman-temannya ini baik lagi kuat. Karena pada mulanya Allah bersumpah dengan Ummul Qura, yaitu tempat-tempat tinggal. Lalu diiringinya dengan sumpah dengan menyebut penghuninya, yaitu Adam alias bapak moyangnya manusia dan keturunannya. Abu Imran Al-Juni mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah Ibrahim dan keturunannya. Tetapi Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah umum, mencakup orang tua dan anaknya. Nabi SAW itu bukan siapa-siapa. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Jika musyrikin Mekah merasa paling Mekah, alasan itu tidak mendasar. Mereka mengaku cinta tanah air, padahal sungguhnya mereka telah merusak tanah airnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ibnu Abu Najih, Dubjuraiz, dan Atta telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mana yang dimaksud ialah dalam keadaan susah payah, yakni kejadian yang susah. Bukankah engkau lihat manusia itu bagaimana kelahirannya dan bagaimana tumbuh gigi-giginya? Susah payah berasal dari kata kabad. Kabad menurut Al-Utsaimin terambil dari kata mukabadatul asya wa mu'anatuha, yang artinya kesulitan dan mengerjakan keras dalam melakukan sesuatu. Manusia diciptakan dalam keadaan kabad, yaitu manusia akan selalu mengalami kesulitan dalam mengarungi kehidupan dunia. Demikian Al-Utsaimin. Sejak pertama kali kita diciptakan dalam rahim ibu, maka manusia keluar dari rahim tidak mudah. Bahkan sejak dalam kandungan, kita juga sudah membuat susah ibu kita yang mengandung sekitar 9 bulan lamanya. Ketika latihan berjalan, maka sering kita jatuh bangun, capek, letih, dan susah rasanya. Budaya instan, ingin serba mudah, bisa menimbulkan perbudakan dan penjajahan. Allah mengingatkan bahwa tabiat manusia itu adalah susah payah. Jika tidak mau capek, dapat dipastikan akan ada masalah dalam hidupnya. أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Qatadah mengatakan, Ibnu Adam mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini. Dari manakah dia memperolehnya dan kemanakah dia membelajarkannya? Mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang kikir. Salah satu alasan kenapa mereka kikir adalah karena merasa semua yang ia dapatkan berasal dari jerih payahnya. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Mereka yang kikir terkadang berkata, Mas, kemarin saya baru mengeluarkan uang banyak untuk belanja ini dan itu. Kemarin saya sudah rugi besar. Kemarin saya sudah nyumbang juga. Mereka akan mengeluarkan 1000 alasan agar hasil jerih payahnya itu tidak disedekahkan. أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Mujahid mengatakan bahwa apakah dia mengira bahwa Allah SWT tidak melihatnya? أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Apakah tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa melihat bahwa Allah telah memberikan kepadanya 2 mata? Semua manusia telah dianugerahkan mata oleh Allah. Mata tidak ada pabriknya. Seandainya mata ini tiada, maka tidak mungkin bisa menghitung uang dan lancar dalam mencari rezeki. Maka sebenarnya apa yang kita dapatkan tidaklah semata hasil jerih payah kita, karena kenyataannya kita butuh modal mata yang itu hanya Allah yang bisa memberikan. Maka sangat aneh bila Allah meminta manusia mengeluarkan sebagian hartanya untuk infak, zakat, dan sedekah, lalu kikir memberikannya. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. Dan lidah dan 2 buah bibir. Lidah yang dengannya dia berbicara, lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung di dalam hatinya. 2 bibir yang membantunya untuk berbicara dan makan, serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya. Bayangkan, seandainya manusia tidak berikan lidah dan bibir, maka manusia tidak bisa bicara dengan lancar, dan manusia pun tidak bisa bisnis dengan lancar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hei anak Adam, aku telah memberikan nikmat-nikmat yang besar kepadamu, yang tidak dapat kamu hitung bilangannya, dan kamu tidak akan mampu mensyukurinya. Dan sungguhnya di antara nikmat yang aku berikan kepadamu ialah aku jadikan bagimu 2 buah mata, yang dengan keduanya kamu dapat melihat, dan aku jadikan bagi keduanya kelopak. Maka gunakanlah keduanya untuk memandang apa yang telah kuhalalkan bagimu. Dan jika kamu melihat apa yang telah kuharamkan bagimu, maka katupkanlah kedua kelopaknya. Dan aku telah menjadikan bagimu lisan, dan kujadikan pula baginya penutupnya. Maka berbicaralah dengan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan apa yang telah kuhalalkan bagimu. Dan jika ditawarkan kepadamu apa yang telah kuharamkan bagimu, maka tutuplah lisanmu. Dan aku telah menjadikan kemaluan bagimu, dan aku telah menjadikannya pula baginya penutup. Maka gunakanlah kemaluanmu terhadap apa yang telah kuhalalkan bagimu. Dan jika ditawarkan kepadamu apa yang telah kuharamkan bagimu, maka turunkanlah penutupnya. Hei anak Adam, sungguhnya engkau tidak akan mampu menanggung murkaku, dan tidak akan mampu menahan pembalasan azabku.
Hadis riwayat Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam Ibnu Katsir. وهديناه النجدين. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ya ayuhan nas, innahuma nazdan, najul khair wa najus syar. Fama ja'ala najus syar ahaba ilaikum min najil khair. Hai manusia, sungguhnya keduanya adalah dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka apakah yang membuat jalan keburukan lebih disukai olehmu daripada jalan kebaikan? Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam Ibnu Katsir. Kerja keras itu kunci kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan. Orang jahat pun kerja keras untuk meraih keinginannya. Maka tidak perlu menghindar dari yang namanya lelah dan capek. Hanya saja harus dipastikan lelah ini di jalan mana, jalan baik atau jalan buruk. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.